Nah, di sini akan keluar oli, nantinya akan mengotori daerah ini ya. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan sama saya, katanya molen itu sering keluar oli ya. Jadi sebetulnya banyak faktor ya. Pertama ya dari sini dulu ya teman-teman ya, harus disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di saluran Restu Bunda Channel. Dan saya ucapkan juga selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya teman-teman para pengelola penggilingan padi, baik tingkat senior, menengah, dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada sukses. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber, khususnya untuk teman-teman pengelola channel YouTube ya. Mudah-mudahan channel kalian semuanya pada maju. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya mau berbagi ilmu, yaitu masih seputar perbaikan molen LM ya teman-teman ya. Karena dalam perbaikan molen LM ini cukuplah banyak sekali ya komponen-komponen yang perlu teman-teman perhatikan ya. Pada kesempatan kali ini saya mau menerangkan ataupun mau berbagi ilmu ya, yaitu bagaimana cara mengatasi as yang sudah melonggar ya, ataupun yang sudah aus. Oke teman-teman semua ya, tidak usah panjang lebar, kita langsung sama-sama aja saksikan videonya sampai tuntas. Jangan sampai disekat, karena teman-teman takut salah paham. Oke teman-teman ya, ini molennya, kepala molen sudah saya bongkar seperti ini. Tadi judulnya saya mau menerangkan ataupun cara mengatasi as yang sudah melonggar ya. Nah di sini teman-teman ya, ada beberapa as yang terpasang di kepala molen ini. Pertama as ini ya, as panjang, dan as untuk menyatukan ini ya, arem yang di bawah ini, dan juga ada as yang pendek ya untuk rotari kelahar yang ini teman-teman ya. Ini kali ini saya mau menerangkan soal as yang ini ya. Ini permasalahannya teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah pernah mengalami ya hal yang semacam ini. Kalaupun ini misalnya baut ini mau dipasang, kemudian mau dikencangkan ya, ini tidak mau kencang ya, jadi ikut muter dengan semua asnya ini ya. Sini sudah dipukul, di sini udah beberapa kali ya, udah dikencangkan dengan cara dipukul, di sini tetap aja ini ikut muter ya, jadi tidak mau kencang ya. Selain melonggar juga ini baut ini tadi tidak bisa dikencangkan ya, total ini tidak bisa dikencangkan. Dan juga karena ini di sini ikut muter teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, jadi oli itu pasti akan keluar ke sini teman-teman ya, akan keluar ke sini karena ini udah melonggar ya. Nah ini tidak ada cara lain ya teman-teman ya, cara mengatasinya ya. Langkah pertama adalah harus dibuka dulu teman-teman ya, ini baut yang ininya ya, baut ininya, termasuk asnya juga harus dibuka semacam ini ya, macam ini. Sambil melihat ataupun sambil menonton ya, menunggu membukanya as ini, tolong ya berbagi dulu, silakan yang masih merah tombol merahnya ya, silakan diklik dulu tombol merahnya ya, tombol subscribe-nya silakan ya, dan jangan lupa juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi teman-teman ya, supaya ada notifikasi ke HP kalian. Karena saya selalu upload video tentang penggilingan padi ya, tentang perbaikan penggilingan padi. Nah, ini kita dorong ya menggunakan pipa aja ya. Ini harus tengah-tengahnya ya.
Kita dorong. Dan juga kalaupun ada teman-teman ada yang kurang paham ya mengenai hal ini, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah semua akan saya balas ya. Nah, ini ya, ini dicabut seperti biasa ya teman-teman ya. Ini diangkat dulu ya. Ini kita angkat dulu ini laharnya, giginya. Nah, yang saya maksud adalah yang ini teman-teman ya. As yang ini ya, yang saya maksud. Ini dibersihkan dulu ya. Nah, jadi teman-teman ya, bagian ini udah kena teman-teman ya. Bentar ya. Jadi bagian ini udah kena ya, udah melonggar, udah susut ya. Jadi udah melonggar ke lubang ini ya, ke lubang as ini ya. Jadi kalau kita pasang di sini, nah ini udah longgar teman-teman ya, udah longgar ini kalau saya pasang di sini ya. Nah ini tentu di sini akan keluar ya pembocoran oli, akan terus-terusan keluar teman-teman ya, karena oli ya, walaupun oli yang di sini yang dipakai di sini oli gardan ya yang agak kental, tetap aja kalau kena panas itu kan akan mencair kalau oli ya sifatnya. Nah di sini akan keluar oli, nantinya akan mengotori daerah ini ya. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan sama saya, katanya molen itu sering keluar oli ya. Jadi sebetulnya banyak faktor ya. Pertama yang dari sini dulu ya teman-teman ya, harus disempurnakan. Sini dulu harus disempurnakan teman-teman ya. Ini tidak ada cara lain teman-teman ya, harus apa namanya, untuk supaya pas ke lubang ini ya. Ini tidak ada cara lain, ini harus tambah daging ya. Harus tambah daging ini ke tukang bubut. Jadi yang mengatasinya adalah tukang bubut ya di sini teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman ini misalnya mau diganti aja yang baru ya, mau diganti dengan yang baru, bisa aja teman-teman ya diganti dengan baru. Cuman ini kadang-kadang ya, kalaupun molen yang sudah tua macam ini teman-teman ya, yang sudah ada usia macam ini, kadang-kadang bos yang ininya, lubang ini yang udah kena teman-teman ya. Jadi walaupun ini diganti dengan yang baru percuma teman-teman ya, karena ini udah longgar lubang ininya ya. Jadi percuma diganti dengan yang baru juga ya, pasti akan tetap aja seperti ini ya teman-teman ya, akan longgar. Nah semacam ini ya, semacam ini akan longgar macam ini. Ini jangan sampai begini ya, ini harus pas ya, harus pas, jangan sampai begini ya. Nah ini udah longgar ya, ini wajib ya, wajib diperbaiki ya, karena ini akan sekali lagi ya, akan bocor oli di sini ya teman-teman ya. Tuh ya. Nah tadi sudah saya katakan teman-teman ya, ini untuk mengatasinya tidak lagi hanyalah tukang bubut ya yang bisa memperbaiki ini. Itu tentu teman-teman ya agak repot juga. Pertama kita harus bawa dengan blok mesin yang ini, karena harus dimakan ya, harus dipres dengan yang ini ya, harus disesuaikan. Jadi sama tukang bubut ini ditambah daging, nantinya ini akan dibubut kembali dan dipaskan ke lubang ini, gitu teman-teman ya. Karena kita mengingat teman-teman ya, kita sangat jauh sama ahli-ahli bubut, dan juga pasti akan memakan biaya yang ya lumayan lah teman-teman ya, belum ongkos-ongkosan ya, ongkos bawanya, belum ongkos jasanya ya. Nah itu, nah dalam hal ini saya punya solusi teman-teman ya untuk mengatasi ini teman-teman ya, untuk mengatasi ini supaya tidak ada pembocoran dan ini tidak supaya sesak lagi ya teman-teman, supaya pas lagi kalau dipasang di sini ya. Nah ini karena ini harus diutamakan ya teman-teman ya, harus didahulukan perbaikan ini. Nah ini sekali lagi ya teman-teman semua, saya punya solusi yang cukup ringan ya, hanya dengan ini ditambah aja, tambah daging dengan dengan lem ya, ataupun plastik steel juga bisa ya teman-teman ya, plastik steel. Dan caranya juga ada beberapa cara teman-teman ya, ada berbagai macam cara. Teman-teman saksikan terus ya videonya ya sampai tuntas, jangan sampai disekat, karena teman-teman bisa percuma ya ini memasang plastik steel di sini ataupun berbagai macam lem juga yang ada di sini. Pertama ini jangan sampai lepas kembali ya, karena di sini akan ini terlumuri dengan banyak pelumas di sini ya, atau bekasan oli. Ini harus dibersihkan dulu ya dengan menggunakan solar ya, harus benar-benar bersih ini dengan lumasan oli di sini ya, baru bisa dipasang dengan lem ya. Dan di sini jangan sampai
nyatu dengan body ini teman-teman. Nanti kalau kun nyatu, nantinya kalau dibuka ya susah untuk membukanya ya. Jadi jangan sampai menyatu ke sini teman-teman ya. Jadi langkah awal ini harus dibersihkan dulu ya menggunakan solar. Di sini saya udah menyiapkan solar ya teman-teman ya, seperti biasa ini solar ya. Dalam apa namanya tempat ini saya ini khususnya ada solar di sini. Ini harus dibersihkan dulu dengan benar-benar bersih ya. Harus benar-benar bersih nih ya. Pokoknya ini harus bersih ya. Sekali lagi harus bersih nih ya. Ya. Oke. Ini seperti ini aja ya, dibersihkan. Harus bersih nih teman-teman ya. Oke, sambil menyaksikan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan sama teman-teman ya, jangan pada pelit ya. Di sini saya berbagi ilmu. Teman-teman juga apa namanya, tolonglah berbagi ya teman-teman ya. Yang masih merah tombol merahnya ya, silakan diklik dulu ya tombol merahnya ya, tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian ya, supaya ada notifikasi ke HP kalian. Kalaupun teman-teman misalnya apa namanya bertanya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan kalaupun saya nantinya akan membalas 2 atau 3 hari, kalau apa namanya loncengnya tidak dibunyikan, nantinya tidak ada notifikasi ke kalian ya. Jadi tidak tahu kalau padahal saya udah membalas ya, karena teman-teman tidak melakukan pembunyian loncengnya, jadi tidak mengetahui ya balasan saya. Nah ini ya udah bersih, dibersihkan dengan solar. Ini kalau bisa teman-teman, kalau udah begini ya, dilap dulu sampai kering, lalu cuci dengan air sabun kalau bisa ya. Ini kalau bisa ya. Ini saya tidak lakukan ya, hanya dikeringkan saja pakai ini ya, pakai lap yang macam ini. Sekali lagi ya, saya mohon maaf kepada teman-teman yang khususnya para senior ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tutorial ini khusus untuk para pemula ya. Untuk para pemula yang jauh dari tukang bubut ya, yang jauh dari tukang bengkel ya. Kita bisa mengatasi sendiri di rumah ya, ataupun di pabriknya masing-masing. Nah setelah ini teman-teman ya, setelah ini dicuci bersih dengan solar macam ini, jadi lumasannya sudah tidak ada ya teman-teman ya, kalau dicuci dengan solar. Nah ini jangan sampai kena lagi sama oli ya, karena takut licin nantinya lemnya ya. Dan ini harus digosok dulu teman-teman ya, baik menggunakan amplas ataupun gergaji. Di sini saya akan menggunakan gergaji aja ya. Nah macam ini teman-teman ya, digergaji dulu ini. Ini sampai apa namanya, sampai kasar aja teman-teman ya ini ya, supaya lem itu benar-benar nempel di sini. Nah ini ya, jadi ini harus digosok dulu ya. Kalau teman-teman ada amplas yang kasar, silakan ya menggunakan amplas juga bagus ya, harus yang kasar ya. Sini saya menggunakan sengaja ini ya, menggunakan apa namanya gergaji besi yang sudah rusak ya teman-teman ya. Jadi udah begini ya teman-teman, mohon maaf ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang setia ya, selalu hadir pada setiap video saya. Saya ucapkan terima kasih, khususnya untuk teman-teman yang sudah apa namanya penghuni, yang sudah menghuni grup saya dah, grup penggiling pada amatir, grup WA-nya. Saya ucapkan ya selamat menonton ya. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju ya. Mohon maaf ya, saya apa namanya tidak ikut meramaikan ya di apa namanya di grupnya ya. Mohon maaf, tapi insya Allah nanti saya pasti akan selalu hadir ya di grupnya ya, di grup WA-nya ya. Ini udah ya, udah saya lakukan ini apa namanya penggosokan ya. Ini udah kelihatan kasar teman-teman ya. Ini udah kasar ya, bekasan gergaji. Ini sambil ini ya teman-teman ya, kita apa namanya ngaduk dulu ya, apa namanya lemnya ya. Ini juga lemnya saya udah apa namanya, lem sisa teman-teman ya.
Udah lama sekali ini lem ya, nggak tahu apa masih bagus atau tidak ya, saya nggak tahu ini. Saya mau coba dulu ini. Walaupun teman-teman ada lem yang lebih bagus, silakan ya, gunakan aja lem yang lebih bagus. Di sini saya hanya menggunakan plastik steel macam ini ya teman-teman ya, karena saya tidak ada lagi lem ya. Nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, sedikit aja ya. Ini dalam mencampur plastik steel biasanya ya harus sama nih perbandingannya ya. Ya, macam ini ya. Kita aduk ya teman-teman ya, semacam ini ya, sampai rata ya, sampai rata ini teman-teman ya. Harus benar-benar tercampur rata ya, dan nantinya akan copot lagi ataupun akan lama keringnya ya kalaupun ini tidak rata ya. Ini udah selesai teman-teman ya, kelihatannya udah rata nih ya. Kita langsung aja di lumuri ke sini ya, ke asnya yang ini teman-teman ya. Ini semuanya aja di lumuri macam ini teman-teman. Jadi selain kita untuk menyempitkan lagi ataupun menyesuaikan lagi ya apa namanya as ini, dan juga ini kelebihannya teman-teman ya, nantinya oli tidak keluar ya, karena ini udah terhalang nih sama plastik steel ini ya, sama lem ini, tidak akan bocor lagi, tidak akan bocor lagi ya. Sekali lagi saya katakan tidak akan bocor lagi ya. Jadi tidak perlu semuanya ke dalam teman-teman ya, hanya sepotong saja ya macam ini ya. Karena kalau plastik steel kan ini apa namanya kuat atau tahan panas ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, udah seperti ini ya teman-teman ya, udah saya lakukan ya, pemasangan lem seperti ini aja ya. Jadi saya lakukan ini hanya sepotong saja ya, bagian ujungnya aja ya, bagian keluar seperti ini. Ini harus rata ya, ini sangat tipis sekali nih ya, sangat tipis sekali. Ini jangan dulu dipasang teman-teman ya, ataupun di ini harus dikeringkan dulu. Jadi di sini ada tabelnya teman-teman ya, ini untuk 5 menit katanya ya lem ini. Tapi kita walaupun di sini ada tabelnya 5 menit ya, ini akan saya lakukan dengan cara penjemuran ya teman-teman ya. Akan saya jemur dulu nih di tempat penjemuran ya, biar benar-benar kering ya, biar benar-benar kering ini. Oke, macam ini ya. Akan saya jemur dulu ini di tempat penjemuran ya. Nah itu teman-teman ya, sambil menunggu kering ya, dijemur. Ini lem kita rapikan lagi ya, karena masih banyak sisanya ini untuk keperluan lain lagi nantinya. Ini diamankan ya, ini harus rapat, amankan. Dan juga ini kita taruh dulu ini ya, diamankan dulu. Nah ini teman-teman ya, lubang ini ya, lubang yang ini yang nanti akan dimasukkan ke sini kan, ini jangan dilap ya, jangan dilap, biarin aja. Di sini ada olinya di sini yang masih nempel di sini, biarin aja ya, biar basah sama oli, karena lemnya itu takut menyatu ke bodi ini teman-teman ya, ke bodi ini. Jadi lemnya ini jangan sampai apa namanya, oli ini jangan sampai di lap sampai kering ya, udah aja begini. Sekali lagi teman-teman ya, saya katakan ya sama teman-teman semua, kenapa ini saya lakukan dengan cara pengeleman macam ini ya. Udah aja ganti baru, udah ganti baru ya.
Jadi saya katakan sekali lagi teman-teman ya, kalaupun apa namanya mesin molen ya macam ini yang sudah kena usia teman-teman ya, jadi walaupun diganti baru tadi asnya yang tadi teman-teman ya, jadi tetap aja akan longgar di sini ya, karena lubang ini udah kena teman-teman ya. Jadi tadi cara mengatasinya sekali lagi ya teman-teman, hanyalah dengan membubut apa namanya as yang tadi. Nah itu lebih efektif teman-teman ya. Cuman blok yang ini harus dibawa. Kenapa saya lakukan dengan pengleman ya? Sekali lagi saya katakan sama teman-teman, ini untuk mengirit ya, biaya pertama itu kita bisa lakukan aja sendiri ya teman-teman ya. Dengan cara dilem juga saya sudah mengalami beberapa kali, cukup kuat ya teman-teman ya. Tidak ini teman-teman, benar-benar kuat lah dilem juga ya. Itu. Jadi pertama tadi untuk menjaga pemborosan, perongkosan segala macam, karena harus dibawa dengan body ininya ya. Nah itu teman-teman ya. Oke, kita kayaknya udah kering ya, itu udah kita ambil dulu ya yang dijemurnya. Kita ambil dulu ya. Hai teman-teman ya, udah kering kayaknya nih, jadi udah benar-benar udah kering ya. Nah setelah ini teman-teman ya, ini kalau dipasang langsung ke sana ya tidak akan masuk teman-teman ya, karena ini ketebalan ya, jadi harus di amplas dulu ya, harus diratakan dulu ini. Nah sebelum diratakan ini teman-teman ya, terus paham teman-teman ya, ini kalaupun ini misalnya di amplas pasti ini akan lengket ya ke amplas ya, jadi harus dikasih dulu cairan ya. Di sini saya akan menggunakan solar, jadi ini dicuci dulu dengan solar teman-teman ya, macam ini ya. Ini maksudnya untuk menghilangkan lengket nih ya, kalau saat kita melakukan pengamplasan ya. Dan di sini saya mau menggunakan asahan ya, batu asahan teman-teman ya, macam ini ya, itu gerinda macam ini ya. Nah ini harus diratakan ya. Nah ini lakukan dengan serata-ratanya teman-teman ya, ini digosok ya. Nah ini kalau tidak dicuci dulu ya teman-teman, nanti akan lengket nih ke batu asahannya. Kadang-kadang lemnya juga akan terbawa. Ini bagian ininya dibersihkan aja teman-teman ya. Jadi posisinya itu saat kita menggosok itu arah ke sini ya, ke ujungnya biar aja agak tebal sedikit teman-teman ya, agak tebal. Jadi di sini tipis ya, langsung menebal ke sini ya, ke ujungnya menebal langsung ya teman-teman ya. Nah gitu kan. Bisa olah waktu kita ngegosok itu teman-temannya di sini aja, di sini ditarik ke ujung ya, ke ujung. Jadi sebelah sininya biarin tipis aja teman-teman, sebelah tengahnya supaya tipis ya, supaya gampang masuknya nantinya. Biarin habis ya, ya kan. Karena ini hanya sedikit aja teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sudah bisa lakukan penggosokan macam ini. Ini kayaknya ini juga masih ketebalan teman-teman ya, jadi perlu kurang tipis ya. Tapi mau saya coba dulu nih, dimasukin dulu ya ke lubangnya. Coba dulu ya. Oke, kita coba aja macam ini ya. Kayaknya bagus teman-teman ya, sesek nih kayaknya nih, udah keluar segini ya. Kayaknya bagus ya. Kita langsung pasang aja ya ke itunya, giginya ya. Jadi benar-benar sesek ya. Amplas teman-teman ya, karena cacat dia bekas barusan ya, bekas barusan nyoba ini.
Saya rapikan lagi. Ini akan lebih bagus teman-teman ya hasilnya, karena sesak ya urusannya. Kita pindahkan dulu kameranya ke tengah. Nah, sekali lagi teman-teman ya, harus teman-teman utamakan ya ini ya, karena ini lubang ini ataupun dengan asnya ya wajib diperbaiki, karena nantinya akan mengalami pembocoran. Nah, ini sebelum dipasang teman-teman ya, ini dikasih dulu solar ya biar lumas ya ini ya. Kasih dulu solar biar lumas supaya gampang nanti masuknya ya. Dan sekali lagi teman-teman saya katakan ya, kalau tadi lubang ini jangan sampai dilap ya. Jadi di sini ada, bahkan ditambah lagi ya pakai oli ya macam ini teman-teman ya. Ditambah lagi supaya lem ini tidak menyatu ya ke bodi ini ya, ke bodi molen ini ya, tidak lengket. Nanti saat dibuka tidak susah ya untuk membukanya. Ya, kita langsung pasang ya giginya ya. Nah, kemarin rekaman sudah saya jelaskan di sininya. Nih jangan sampai jatuh ya, karena kalau udah jatuh ke dalam ini susah nanti ngambilnya ya. Nah, ini ya. Pegang aja sampai sama telunjuknya dipegang ya. Kita masukin asnya langsung ya, kita langsung pasang aja ini sini. Nah, kita langsung pukul aja ya. Sini saya menggunakan palu kecil aja ya. Oke, bagus teman-teman nih, sesek nih, bagus nih. Ini sampai rata aja ya, ini sampai rata aja ya, jangan disisakan. Nah, ini kan sampai rata macam ini ya. Nah ya, sesek ini bagus ini. Ini tidak mungkin bocor ya teman-teman ya. Kita coba ya dipasang bautnya di sini. Ini ya bautnya ya. Ini seperti biasa ya. Kalau saya selalu menggunakan pelumas dulu ya, kalau pasang baut ataupun mur ya. Karena baut ini harus benar-benar kencang teman-teman ya. Karena nantinya kalau kita lagi jalan ya, ini kemudian ini mur ini misalnya jatuh, sedang di bawah itu banyak sekali sekam ataupun apa ya, jadi jarang ketemu. Kalau udah jatuh udah ngilang aja ya. Dan coba dikencengin ya. Nih teman-teman ya, ini as tidak ikut muter sekarang ya. Jadi as ini tidak ikut muter sekarang. Nah, ini kan jadi pekerjaan kita alhamdulillah berhasil ya. Nah, ini kita bisa mengencangkan sekencang-kencangnya ya di sini sekarang. Karena as ini sekarang udah diem ya, udah sesek. Jadi sekali lagi ya, ini nah ini kan walaupun ini belum kencang, kita lakukan ya dengan tenaga yang kuat aja teman-teman ya. Udah ya sekarang ya, udah bagus sekarang. Coba diputar ya. Nah, ini kan sekarang udah bagus ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah teman-teman ya, ini dengan cara singkat ya, hanya menggunakan lem tadi, ini kita tidak keluar biaya ya. Baik biaya tadi tambah daging ya ke ahli bubut, dan juga ini ongkos-ongkosan untuk membawa body ini juga kita hanya benar-benar repot nantinya ya teman-teman. Ini sekarang dengan cara tadi pengeleman, alhamdulillah ini kita dengan cara singkat sudah selesai perbaikan ya. Nah, itu teman-teman semua ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, khususnya tutorial ini untuk para pemula ya. Sekali lagi saya katakan untuk para senior, saya mohon maaf ya kalaupun dalam hal ini saya kurang enak dalam penyampaiannya ataupun ada yang kurang pas ya dalam penyampaiannya. Silakan teman-teman ya untuk
berbagi untuk meluruskan bagaimana yang lebih bagus ya untuk mengatasi as seperti ini ya. Ini bisa dilakukan dengan as-as yang manapun juga ya, baik as yang ini, as yang mana juga bisa teman-teman lakukan dengan cara ini ya, daripada kita repot-repot untuk menambah daging. Nah ini untuk as-as yang semacam ini teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, sekali lagi saya katakan sama teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi mohon berbagi dulu, silakan diklik dulu tombol merahnya ya, tombol subscribe-nya silakan, dan langsung dibunyikan juga loncengnya sampai berbunyi ke HP kalian ya, karena saya selalu update video yang terbaru ya. Oke teman-teman semua ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.